Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika impianmu belum terwujudkan, ketahuilah setiap yang terjadi di muka bumi ini sudah tercatat di Lauhul Mahfuz sejak 50.000 tahun yang lalu sebelum penciptaan langit dan bumi. Nabi SAW bersabda, Kataballahu maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqa samawati wal arda bi 50,000 sanatin. Allah telah mencatat takdir setiap makhluk sebelum 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim nomor 2653 dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Jika seseorang mengimani takdir ini dengan benar, maka ia pasti akan memperoleh kebaikan yang teramat banyak. Salafus saleh mengatakan, landasan setiap kebaikan adalah jika engkau tahu bahwa setiap yang Allah kehendaki pasti terjadi dan setiap yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Yang Allah takdirkan tidaklah sia-sia. Pasti ada hikmah di balik itu semua. Allah Ta'ala berfirman, Afahasibtum annama khalaqnakum abatan wa annakum ilayna la turja'un. Fata'ala Allahul malikul haqqul la ilaha illahu Rabbul arsyil karim. Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Maka maha tinggilah Allah, Raja yang sebenarnya. Tidak ada Tuhan selain Dia, Tuhan yang mempunyai arasy yang mulia. Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin ma khalaqnahuma illa bil haqq. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan bermain-main. Kami tidak menciptakan keduanya melainkan dengan hak. Oleh karena itu, jika impian itu belum terwujud, maka perlu kita pahami bahwa itulah ketentuan Allah. Allah menjanjikan hikmah di balik itu semua karena sifat hikmah yang sempurna yang Dia miliki. Kita harus punya sifat optimis dengan selalu bertawakal, yaitu menyandarkan hati pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap berusaha untuk menggapai impian yang kita cita-citakan. Ingatlah bahwa siapa saja yang bertakwa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya, maka pasti Allah Ta'ala akan memberikan ia jalan keluar dan akan memberikan ia selalu kecukupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertakwa dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Perlu diperhatikan bahwa impian bukan sekedar angan-angan yang tidak ada realisasinya. Jika impian ingin dicapai, tentu harus ada usaha semaksimal mungkin. Cobalah kita saksikan contoh gampangnya saja. Seekor burung ketika ia ingin menggapai impiannya untuk memperoleh makanan di hari itu, dia pun pergi keluar sarangnya untuk mencari hajat yang ia butuhkan. Ketika pulang pun, ia dalam keadaan tenang
inilah yang diisyaratkan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayra taghdu khimasa wa taruhu bitana." Seandainya kalian betul-betul bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah akan memberikan kalian rizki sebagaimana burung mendapatkan rizki. Burung tersebut pergi pada pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali sore harinya dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dari Umar bin Al-Khattab. Lihatlah bagaimana seekor burung saja mewujudkan impiannya dengan mencari rizki, dengan berusaha semaksimal mungkin. Bagaimanakah kita selaku insan yang diberi anugerah akal oleh Sang Khalik? Teruslah memohon pada Allah untuk mewujudkan impian. Janganlah lupakan yang di atas. Kadang kita lalai dan hanya bergantung pada diri kita sendiri yang lemah dan tidak memiliki kemampuan apa-apa. Maka perbanyaklah doa, karena setiap doa pastilah bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uni istajib lakum." Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Jika ada yang bertanya, "Aku sudah seringkali berdoa, namun mengapa impianku belum tercapai juga?" Ketahuilah, doa boleh jadi terkabul, namun kita tidak saja. Ketahuilah, doa boleh jadi terkabul, namun kita saja yang tidak mengetahui bentuk terkabulnya doa. Terkabulnya doa bisa jadi dengan dipalingkan dari kejelekan dari doa yang kita minta. Dan boleh jadi Allah simpan terkabulnya doa tadi di akhirat kelak. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Tidaklah seorang muslim memanjatkan doa pada Allah selama tidak mengandung dosa dan memutuskan silaturahmi antara kerabat, melainkan Allah akan beri padanya 3 hal. Yang pertama, Allah akan segera mengabulkan doanya. Yang kedua, Allah akan menyimpannya baginya di akhirat kelak. Dan yang ketiga, Allah akan menghindarkan darinya kejelekan yang semisal." Para sahabat lantas mengatakan, "Kalau begitu kami akan memperbanyak doa." Nabi SAW berkata, "Allah nanti yang memperbanyak mengabulkan doa-doa kalian." Hadis riwayat Ahmad dari Abu Sa'id. Contohnya seseorang berdoa, "Allahumma rzuqni." Ya Allah, berilah aku rizki. Ya Allah, berilah aku rizki. Boleh jadi doa tersebut Allah kabulkan segera atau diakhirkan. Allah Ta'ala maha mengetahui yang terbaik untuk hamba tersebut. Bahkan boleh jadi pula Allah simpan doa tersebut untuk meninggikan derajatnya di surga. Ini tentu saja lebih tinggi dari kebahagiaan di dunia. Kebahagiaan di akhirat kelak tentu jauh berbeda dari kebahagiaan di dunia. Malik bin Dinar berkata, "Seandainya dunia adalah emas yang akan fana dan akhirat adalah tembikar yang kekal abadi, maka tentu saja seorang wajib memilih sesuatu yang kekal abadi, yaitu tembikar, daripada emas yang nanti akan fana. Lalu bagaimana lagi jika akhirat itu adalah emas yang akan kekal abadi dan dunia adalah tembikar yang akan fana?" Semoga bermanfaat dan bisa menjadi renungan untuk kita semua.